Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita masih dapat menikmati 3 nikmat: nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang menderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan adanya ad-dinul Islam. Ketiga, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum singkat yang berjudul Ahli Ibadah Namun Ahli Neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang artinya rajin beribadah dalam kepayahan namun memasuki api yang paling panas. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali oleh rahib Nasrani. Umar memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Pada saat itu Umar terus memandanginya. Dia memperhatikan banyak bekas ibadah di tubuhnya. Lalu tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Mengapa engkau menangis ketika memandangnya?" Umar pun menjawab, "Tiba-tiba aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, rajin beribadah lagi kepayahan lalu memasuki neraka yang sangat panas. Maka karena itu aku menangis." Tafsir Ibnu Katsir, jilid 8, bagian 385. Tahukah kalian mengapa mereka memasuki neraka? Mereka beribadah, namun ibadah mereka sia-sia, sehingga mereka memasuki neraka. Apakah Allah menjaliminya? Tidak. Tentu tidak. Allah tidak pernah menjalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menjalimi hambanya. Lalu apa alasannya? Tentu saja, semua itu kembali ke diri mereka masing-masing. Mereka beribadah, namun salah dalam beribadah. Mereka beribadah, namun salah sasarannya, salah niatnya, salah tata caranya, bahkan salah disembah, atau bahkan salah semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah ta'ala. Kita sebagai muslim hendaknya bersyukur. Mengapa? Karena sebagai muslim kita telah memiliki satu modal utama dari mengapa ibadah kita diterima. Apa itu? Yaitu modal iman. Mengapa modal iman menjadi modal utama? Karena dengan iman kita mengetahui kepada siapa kita beribadah, karena apa kita beribadah, dan harus kepada siapa kita beribadah. Setelah modal iman dipegang, selanjutnya kita harus memastikan bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita semua harus mengupayakan agar semua amal yang kita lakukan adalah amal yang benar. Benar dalam apa? Benar sesuai apa? Benar sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kriteria tersebut Allah nyatakan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan pengajaran yang baik. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Dalam ayat ini disebutkan, jika kita ingin amal kita diterima, maka hendaklah kita melakukan semua amal kita itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jika amal kita ingin diterima, hendaklah kita melakukan dengan tata cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai umat Muslim tentulah tidak ingin setelah beribadah lillahi ta'ala, namun tata cara kita salah sehingga ibadah kita itu tak dianggap. Tentu tidak ingin, bukan? Oleh karena itu, selain niat kita yang harus ikhlas, tata cara yang benar dan sesuai tuntunan juga penting agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kultum dari saya, salah hilap saya ucapkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.